Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfania Agustina dari SMP Negeri 1 Idam akan bercerita tentang Senyum Karyamin. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara merjing. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian pasti sibuk mencari makan untuk anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang sedang meringkuk rumah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan, dan di antara sebagian jatuh di atas permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja menerjang arus karena dorongan angin. "Kamu sungguh tak mau makan, Bi?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan menurut aku pun tak tega melihat denganmu habis karena hutang dan kawan." Iya, tapi Saidah memutus kata-katanya sendiri ketika melihat Karyamin berjalan jauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum. Dengan menelan ludah berulang-ulang, ada yang mengganjal di tenggorokannya yang tak bisa didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin berjalan melalui lorong liar di sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dan melempari berbagai macam celoroh-celoroh. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan berbalik sambil melempar. Sebelum pergi meninggalkan perataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak di atas ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang! Punggung biru mengkilat, dada putih bersih, dan paruh merah saga. Tiba-tiba, burung itu mengukik menyambarkan si kepala bunga sehingga air berkecamuk. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintasi para pencari batu, menghindari gerumbul genggang dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang. Tapi Karyamin hanya bisa tersenyum sambil melihat kedua keranjangnya kosong. Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tidak ada sesuatu untuk mengusir kemuyuk dalam hidupnya. Istrinya juga tidak perlu dikhawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat dia pulang. Semalaman istrinya tidak bisa tidur lantaran bisul di atas pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang menemani istriku yang sedang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat. Meskipun terkadang secara tiba-tiba banyak benang-benang menyerbu ke dalam. Setelah melewati titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang basah. Dia ingin memengutnya, tetapi urung karena di buah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berkececeran di tanah di samping pohon. Dia mengambilnya satu
digigit lalu dilemparnya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging ketika Karyamin harus menaiki tanjakan. Tetapi tak mengapa, di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, tiba-tiba Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua sepeda jengki terparkir di halaman rumahnya. Denging di telinganya semakin nyaring dan kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termenung. Dibayangkannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Meskipun Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar tanggung jawab hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah sampai kapan. Dan entah kapan datangnya tengkulak yang setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa pentingnya dia pulang? Dia berpikir dia tidak akan bisa menolong keadaan. Dia pun perlahan-lahan berbalik dan siap untuk kembali. Sayangnya di bawah sana, Karyamin melihat seorang lelaki berpakaian batik dengan motif tertentu berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak berwarna merah meyakinkan Karyamin bahwa itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya ketemu juga kami. Cari kau di pangkalan tidak ada, di rumah tidak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Iya, kamu memang beling ya? Di kumpul sini hanya kamu yang belum berpartisipasi, hanya kamu yang belum membayar dana uang Afrika untuk membantu orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, hari ini hari terakhir. Aku tidak ingin kamu lebih bersedih lagi. Karyamin mendengarkan suara nafas sendiri. Samar-samar Karyamin pun mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibirnya yang mulai menunding senyum. Senyum yang mewakili kesadaran dirinya dan sekaligus mewakili halangan yang harus dihadapinya. Sayangnya Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghinaku ya, Min? Tidak, Pak, sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum-senyum? Cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras sehingga mengundang lebah masuk ke dalam telinganya dan 1000 kunang-kunang masuk ke dalam rongga matanya. Rambutnya yang kompong berpuncang-puncang hingga melakukan keseimbangan tubuhnya. Ketika melihat Karyamin terguling-guling jatuh ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayangnya gagal. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.